Informasi lain, Densus 88 mengungkap teroris yang ditangkap di Batu, Jawa Timur, sepaham dengan Daulah Islamiyah ISIS. Baiat atau sumpah setia pada ISIS dilakukan secara online melalui media sosial. Densus 88 sebut tersangka teroris berinisial HOK berusia 19 tahun berencana melakukan aksi bom bunuh diri di dua rumah ibadah di Malang. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga sebagai bahan kimia pembuat bom dengan jenis bahan yang memiliki daya ledak tinggi. HOK ditangkap saat berada di kendaraan dan berencana akan membuang barang bukti bahan kimia itu. HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS. Yang bersangkutan tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Tindak pidana terorisme yang melibatkan satu orang tersangka atas nama atau inisial HOK. HOK ditangkap pada hari Rabu 31 Juli 2024 pada pukul 19.15 WIB malam hari di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Yang bersangkutan pada saat tersebut berada di dalam sebuah kendaraan yang saat akan bersiap-siap untuk membuang beberapa barang bukti bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan peledak. Sebagai informasi bahwa penyelidikan atau pengumpulan informasi yang telah dilakukan oleh Densus 88 mendapatkan bahwa HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS. Yang bersangkutan tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan, kemudian kita menemukan dari tempat penyimpanan beberapa cairan kimia yang memang selama ini digunakan oleh dalam beberapa kasus sebelumnya sebagai bahan untuk membuat bom atau bahan peledak. Ada Halo teman-teman semuanya, selamat datang di diskusi kami. Izinkan kami perkenalkan diri, nama saya Helga Putri Nur Azhara dengan nomor induk mahasiswa 202111580006. Dan saya Lisha Rama Fitri dengan nomor induk mahasiswa 202111580008. Kami mahasiswa dari semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiata Mandala dengan program studi manajemen. Video diskusi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan tema anti-radikalisme yang dimana mengangkat studi kasus mengenai terorisme yang terjadi di Batu, Jawa Timur pada tahun 2024. Dalam diskusi ini, kami akan mengupas bagaimana tindakan radikalisme ini bertentangan dengan nilai Pancasila dan bagaimana juga nih peran kita sebagai masyarakat untuk mencegah bahaya ini. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut untuk bersama-sama memahami langkah yang mesti kita ambil demi Indonesia yang lebih aman dan damai. Latar belakang dari tema pembahasan diskusi kami kali ini yaitu mengenai anti-radikalisme. Kata radikalisme diturunkan dari kata Latin atau radik,
yang berarti akan. Kata ini melibatkan pertimbangan yang cermat mengenai apa yang sesuai dengan akarnya, menerapkan kekerasan dan untuk membawa perubahan dalam komunitas dikenal sebagai radikalisme. Radikalisme akhir-akhir ini semakin marak di masyarakat. Kemunculan radikalisme ditandai dengan adanya sejumlah peristiwa kekerasan maupun teror. Adanya aksi radikalisme ini sangat menentang dengan pendidikan Pancasila yang dimana memberikan nilai-nilai positif dalam peserta didik untuk menumbuhkan kewarganegaraan yang bertanggung jawab serta menahan diri dari perilaku dan merugikan diri sendiri maupun bangsa. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam menyikapi berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya pada radikalisme. Pendidikan Pancasila juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap berkembangnya paham radikalisme di kalangan anak muda. Seperti kasus yang telah terjadi pada penangkapan pelaku teror di Batu, Jawa Timur, yang berusia 19 tahun, mengunggah kembali kesadaran mengenai potensi bahaya anak muda ketika terpapar propaganda ini. Mereka nekat untuk melakukan apa yang dilakukan itu benar. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menyebutkan bahwa tersangka masih berstatus pelajar. Isya, kamu sudah baca itu belum soal remaja 19 tahun yang di Batu, Jawa Timur ditangkap sama Densus 88? Oh iya Hel, yang inisialnya apa itu kan? Aku baru aja baca beritanya nih. Ngeri banget ya, mana masih muda, tapi dia udah terlibat dalam rencana bom bunuh diri. Ya, aku juga nggak habis pikir dia kan masih sekolah, tapi udah terpapar propaganda radikal cuma dalam waktu beberapa bulan. Katanya sih ya, dia mulai bergabung ke grup media sosial yang terafiliasi Daulah Islamiyah itu sejak November 2023 ya? Iya benar tuh, awalnya cuma grup biasa, tapi dia diajak ke grup yang lebih eksklusif lagi, dan mungkin grup itu berbayar. Berbayar? Dia dapat uang dari mana ya? Dari uang biayanya, mungkin dia pikir itu investasi untuk rencana kedepannya, karena di grup itu kan propaganda, terus ada latihan perang, ada juga tutorial membuat bom. Wah, ini parah sih. Ternyata propaganda mereka masih kuat banget ya. Media sosial juga sekarang jadi senjata utama mereka ya. Iya benar tuh, mereka tahu anak-anak muda seperti HOPA ini tuh gampang penasaran dan mudah terpengaruh. Ditambah lagi dia mungkin merasa dapat tujuan hidup dari ajaran mereka. Aku juga baca nih, dia juga sampai beli bahan-bahan bomnya sendiri loh. Pada bulan April dan sampai Mei tahun lalu, dia juga sempat bikin ledakan itu di kamarnya. Iya benar, ketika orang tuanya ditanya, dia cuman bilang, itu petasan. Untungnya aja ledakannya kecil, nggak mencelakai siapa-siapa. Targetnya itu apa sih ya? Tempat ibadah di Batu, Jawa Timur. Kebayang nggak kalau rencana itu sampai terlaksana? Terus banyak korban yang udah jatuh. Pastinya nih ya, kalau hal itu sampai terjadi, akan banyak memakan korban sih. Serem banget ya. Untungnya Densus 88 itu cepat tanggap, melakukan penggeledahan di rumah HOK. Terus Densus 88 juga menemukan beberapa bahan pembuat ledakan bom yang terdapat di kamar HOK. Hal ini juga jadi peringatan besar sih buat kita semua. Iya setuju, aku lihat akar permasalahannya itu ada dua, yaitu akses yang terlalu mudah propaganda radikal dan kurangnya pemahaman mereka tentang agama yang benar. Iya, banyak yang salah kaprah soal ajaran agama. Mereka juga memanipulasi ajaran itu dan pakai istilah seperti syirik demokrasi untuk memberikan ajaran sesat kepada orang lain. Padahal Islam itu indah bukan kekerasan. Ini seperti harusnya diluruskan lah. Tapi gimana caranya kita melindungi anak-anak muda dari pengaruh seperti itu ya? Menurutku sih pengawasan orang tua itu kunci. Karena orang tua juga harus tahu aktivitas apa yang dilakukan sama anak-anaknya di media sosial. Tapi nggak semua orang tua itu ngerti hal tentang teknologi. Ya juga sih, jadi mungkin pemerintah komunitas juga harus aktif. Misalnya dengan edukasi tentang bahaya radikalisme dan pelatihan literasi digital. Nah, kalau itu aku setuju. Platform media sosial juga kan harus diajak kerjasama untuk memblokir konten tentang radikal. Selain itu, kita juga peduli kalau ada orang di sekitar kita yang mulai terpengaruh. Kita harus segera lapor, jangan sampai terangkat seperti hal apa ini. Iya, kasus ini tuh jadi pengingat kalau ancaman terorisme itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja, bahkan dari anak muda biasa. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, kasus seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar bangsa kita sedang terancam radikalisme. Padahal Pancasila kan mengajarkan kita hidup rukun dan saling menghormati, bukan saling menyerang kan? Nah, betul tuh Hel. Pilar pertama yaitu Ketuhanan Maha Esa yang misalnya jelas mengajarkan bahwa keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia harus dihormati. Terorisme yang mengatasnamakan agama seperti ini bertentangan banget nih sama prinsip itu.
Iya, dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kita bahwa semua manusia hak hidup damai. Nah, rencana HOPA ini udah jelas-jelas melanggar hak asasi manusia kan? Apalagi kalau sampai mencelakai orang-orang yang bersalah. Jangan lupa juga, Hel, sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dimana propaganda radikal itu justru memecah belah kita sebagai bangsa. Mereka juga sengaja nih bikin kita saling curiga dan gak percaya satu sama lain. Nah, benar. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh yang berhikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu juga penting. Demokrasi yang kita jalani ini justru rakyat mereka kan. Mereka menyebutkan syirik demokrasi, padahal prinsip musyawarah disesuaikan banget sama nilai-nilai kita sebagai bangsa. Nah, sila kelimanya itu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga yang relevan. Orang-orang yang terpengaruh radikalisme ini sering merasa dipinggirkan atau nggak diperlakukan adil, sehingga mereka itu gampang dimanipulasi dan propaganda. Jadi kasus HOPA ini tuh bisa jadi mengingat kita bahwa Pancasila bukan cuma slogan, tapi fondasi yang harus kita pegang erat untuk menjaga radikalisme dan menjaga persatuan bangsa. Betul tuh ya, kalau nilai Pancasila diterapkan dengan baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat, pasti pengaruh radikalisme itu bisa diminimalisir. Setuju banget deh, sekarang silakan kami kita sebagai bangsa untuk melawan ancaman seperti ini. Terus semoga kasus ini jadi pelajaran bagi semua pihak kan. Jangan sampai ada korban lagi gara-gara propaganda radikal seperti ini. Ya, kita juga harus terus waspada dan berusaha menjaga lingkungan kita supaya tetap aman. Ya, aku setuju tuh. Kamu tahu nggak sih, kalau Densus 88 itu juga mengamankan orang tua dari AOPA loh, pada saat mereka melakukan perjalanan menuju Jakarta. Oh iya, terus gimana kelanjutannya? Ketua HOK itu dimintai keterangan oleh Densus 88 mengenai HOK yang telah terlibat dalam kasus teroris. Tetapi Densus 88 tidak menemukan bahan berbahaya peledak di dalam kereta yang sedang ditumpangi oleh orang tua HOK. Terus gimana lagi kelanjutannya penyelesaian dari kasus HOPA ini? Yang aku baca dari berita HOK ini nih, dia terkena hukuman pidana selama kurang lebih 5 tahun karena terjerat pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bagus deh, kalau memang seharusnya mendapatkan hukuman tersebut karena hal yang dilakukan menjatuhkan banyak korban jiwa. Terus HOPA ini seharusnya tidak melakukan hal tersebut kan di usianya yang masih muda. Semoga dari kejadian HOK ini ke depannya tidak ada lagi nih orang-orang yang melakukan propaganda radikal yang sangat dilarang oleh pemerintah dan agama ya. Amin, semoga saja tidak ada yang melakukan hal tersebut lagi kan. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah seorang terorisme yang berinisial dari HOK diduga teroris yang ditangkap di Densus 88 anti teror Polri di Batu, Jawa Timur yang merupakan simpatisan Daulah Islamiyah atau ISIS. Polri juga menyebut HOK ini membeli bahan peledak dari hasil menabung uang jajan dan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom melalui internet pada website tertentu yang dapat diakses juga dalam mempelajarinya melalui media sosial. Polri juga mengamankan bahan-bahan peledak bom yang telah ditemukan di kamar HOK. Mereka juga segera menangkap HOK dengan mengamankan barang bukti tersebut. HOK juga terjerat dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dari kesimpulan diskusi yang kami bahas, bahwa aksi terorisme yang dilakukan oleh HOK ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan melanggar sila-sila Pancasila. Tindakan ini mencederai sila-sila Pancasila yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Pelanggar ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang mencegah untuk menjaga keamanan negara. Saran bagi kami terhadap kasus yang kami bahas yaitu pencegahan terorisme membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah perlu nih memperkuat program deradikalisasi intelijen dan penyuluh masyarakat. Masyarakat umum juga diharapkan lebih peduli terhadap keamanan lingkungan, bijak dalam menggunakan media sosial, dan segera melapor aktivitas yang mencurigakan. Orang tua juga punya peran penting dengan memantau aktivitas online anak, mengajarkan toleransi, dan menjaga komunikasi terbuka. Langkah bersama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Demikianlah diskusi kami ini tentang kasus HOK di Batu, Jawa Timur dan kaitannya dengan pencegahan radikalisme di Indonesia. Yaitu kasus ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan, pengawasan orang tua, dan dukungan pemerintah untuk membendung propaganda radikal. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi langkah nyata untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dan dari pengaruh negatif ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di diskusi berikutnya.